Pantun dulu ya Bapak Ibu. Jalan-jalan ke kota Singkawang. Pulangnya membawa rambutan. Selamat datang tamu dan undangan pada acara pelepasan siswa kelas 6. Ya, tepuk tangan dahulu. Bunga melati harum mewangi. Tumbuh subur di tepi taman. Lagi ya. Mari kita awali pagi ini dengan salam dan keramahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat salamnya dari tadi pagi ya. Saya beri pantun lagi ya. Daun salam dimakan jerapah. Yang jawab salam saya doakan rezekinya berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tapai hangat. Yang jawab salam mantap banget. Ya tepuk tangan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina Yayasan Al-Karimah Kalimantan Barat, Ustadz Dr. Haji Didik M. Nur Haris LC MSH. Terima kasih Ustadz telah hadir. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Karimah Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Muhammad Amri SPMAP. Terima kasih. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, Ibu Nuriani SPD. Terima kasih Ibu. Yang kami hormati Kepala Sekolah TKIT SD SMP Quran Al-Karimah. Yang kami hormati Ketua Panitia beserta pengurus yang luar biasa dalam menyiapkan kegiatan pelepasan siswa kelas 6 dan wisuda Al-Quran. Dan yang kami hormati juga Ketua POMG beserta pengurus. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, para sponsor yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Yang kami hormati seluruh orang tua siswa kelas 6, 6A, 6B, 6C. Yang kami hormati juga seluruh dewan guru. Dan yang kami banggakan adalah siswa-siswi kelas 6 yang akan melepas statusnya dari SD menjadi SMP. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat bersejarah, yaitu kegiatan haflah akhirus sanah dan wisuda Al-Quran sekaligus pengumuman kelulusan siswa kelas 6.
Ya belum tepuk tangan ya. Karena belum diumumkan ya. Nah, hari ini kami mengucapkan terima kasih pada seluruh orang tua siswa kelas 6 yang telah mempercayakan kepada kami SDIT Al-Karimah Kuburaya, kepada seluruh dewan guru dalam mendidik, membimbing, mendampingi, melatih selama 6 tahun ini. Kami merasa bangga mempunyai Ananda hari ini. Kenapa? Karena mereka cukup hebat, cukup luar biasa. Mereka cerdas, mereka berprestasi, dan terbukti banyak di antara mereka Bapak Ibu Umi dan Abi sekalian yang mengharumkan nama sekolah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat Ananda semuanya. Alhamdulillah kemarin banyak di antara murid-murid kita yang sampai ke tingkat nasional. Di antaranya ada klub futsal yang ada 6 anak ya di kelas 6 ini. Ada Raffi, yang mana Raffi? Rafiki, kemudian ada Fawas, Revan, Yusuf, ya, ada Azmer, ya ada 6 orang, Masya Allah. Ini luar biasa sekali dalam mengharumkan nama SDIT Al-Karimah ke tingkat nasional. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Kemudian ada juga Dasya, lomba pidato ke tingkat nasional juga. Mana Dasya? Ya kita berikan tepuk tangan yang sedalam-dalamnya pada ananda-ananda kita yang luar biasa dalam mengharumkan nama sekolah. Kemudian ada juga Fatih Tihami, juara 1 lomba FTBI ya, ke Kalimantan Barat. Ya, tepuk tangan juga. Kemudian ada Ozi dengan karatenya ya. Kemudian ada Algi dengan panahannya ke tingkat provinsi juga ya. Dan masih banyak lagi nama anak-anak kelas 6 hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun ya, mereka sangat luar biasa. Mereka hari ini sangat membanggakan sekolah kita SDIT Al-Karimah Kuburaya. Nah, tidak terasa 6 tahun berlalu. Cukup sebentar. Nah, waktu itu kita masih terbayang anak-anak ini ketika datang ke sekolah masih kecil-kecil ya, masih imut-imut dengan tas pinknya, dan alhamdulillah hari ini mereka sudah besar-besar. Mereka sudah tinggi-tinggi ya Bapak Ibu ya. Mereka sudah cerdas, mereka kritis, dan mereka sangat pintar dan luar biasa sekali. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua, siswa. Dan ini tidak bisa terwujud manakala tidak adanya kerjasama antara orang tua, guru, dan masyarakat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pengurus yayasan yang hari ini hadir untuk mensupport kegiatan kita dan mendukung sepenuhnya SDIT Al-Karimah Kuburaya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di antaranya kami mengapresiasi sekali ya anak-anak kita yang hari ini bisa menulis sebuah buku. Dan menulis buku itu tidaklah mudah Bapak Ibu sekalian. Tetapi hari ini kita bisa melihat mereka bisa merangkai kata-kata yang sangat puitis sekali. Dan kami berharap Umi dan Abi sekalian nantinya sepulang dari pelepasan siswa kelas 6 ini untuk membaca tulisan ini. Karena apa yang mereka tulis ini sangat luar biasa sekali. Kalau dulu
kita bisa menulis itu pada saat kita membuat laporan SMA atau kuliah di S1 begitu. Tetapi hari ini anak-anak kita SDIT Al-Karimah bisa menulis dengan kata-kata yang indah dan puitis. Silakan anak-anak diangkat buku-bukunya. Ini luar biasa sekali. Jadi kelas 6 menerbitkan satu buku, ya 6A satu buku, 6B satu buku, dan 6C satu buku. Dan ini adalah terbitan yang kebelasan kalinya. Ya tepuk tangan sekali Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali. Silakan Ananda, bukunya dibuka dari sampulnya, dibaca ya. Dibaca, ini luar biasa sekali. Kemudian yang kedua kami ingin sampaikan juga, alhamdulillah guru-guru bisa juga menulis Bapak Ibu sekalian. Dan ini bukunya berjudul Menyemai Benih Menuai Masa Depan. Dan buku ini sangat menarik sekali Bapak Ibu untuk dibaca. Karena buku ini isinya adalah cerita inspiratif guru-guru dalam mengajar. Ada duka, ada kendala, ada senang, dan ada sedihnya. Dan pengurus yayasan pun kalau bisa harus membaca buku ini. Sehingga bisa mengetahui apa isi dan pengalaman guru-guru yang luar biasa dalam mendidik anak-anak SDIT Al-Karimah Kuburaya. Ya tepuk tangan dulu buat guru-guru kita. Dengan membaca buku ini, ya mudah-mudahan kesejahteraan guru-gurunya bisa ditingkatkan oleh pengurus yayasan. Amin. Nah, kencang aminnya ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, yang ketiga saya ingin menyampaikan buku tulisan saya Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa baca buku ini dan bisa beli buku ini Bapak Ibu. Ya. Terutama buku ini wajib dibaca oleh pengurus yayasan juga. Karena buku ini saya tulis sebenarnya sudah lama mau nulisnya. Ya. Jadi saya sudah 15 tahun ya Bapak Ibu menjadi kepala sekolah di SDIT Al-Karimah Kuburaya. Tentu perjalanannya sangat panjang sekali. Ya. Sangat panjang sekali. Ada suka, ada duka, ada sedih. Ya. Dan buku ini adalah cerita, pengalaman nyata, perjalanan yang ada di SDIT Al-Karimah Kuburaya. Di antaranya salah satunya adalah sawah menjadi sekolah. Kemudian ada Safa dan Wapa yang pulang lebih dahulu. Ya. Kemudian bagaimana sekolah dari sawah bisa ke pentas nasional. Dan ini adalah cerita-cerita inspiratif. Dan mudah-mudahan ya buku ini bisa dibaca oleh pengurus yayasan, guru-guru, orang tua, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada buku yang ditulis selama 15 tahun ini Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya ingin menyampaikan beberapa capaian hasil belajar selama 6 tahun SDIT Al-Karimah Kuburaya. Ustaz Imam, bisa dibuka. Karena kalau biasanya kita ada pertemuan setelah acara perpisahan ini atau pelepasan ini. Karena hari ini adalah tanggal 2 Juni, kita sekaligus mengumumkan kelulusan, maka kami akan menyampaikan beberapa hasil capaian belajar selama 6 tahun. Karena setelah ini tidak ada lagi pertemuan antara orang tua siswa dengan guru. Maka hari ini izinkan kami untuk menyampaikan laporan hasil belajar selama 6 tahun. Next. Nah, ingin kami sampaikan bahwa untuk capaian hasil belajar Al-Quran, siswa-siswi kita yang mencapai hafalan di atas target 3 juz ke atas, itu jumlahnya 27%. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian.
Untuk satu juz ke atas ada 41 siswa, 2 juz ada 23 siswa, 3 juz ada 17 siswa, 4 juz ke atas ada 3 siswa, 5 juz ke atas ada 4 siswa dan jumlahnya ada 88 siswa. Lanjut. Nah, ini kami sampaikan juga hasil nilai TKA. Walaupun nilai TKA ini tidak kami publis ke media sosial. Kami yakin bahwa semua anak SDIT Al-Karimah Kuburaya ini mereka cerdas semuanya, cerdas dengan berbagai macam keterampilan. Tepuk tangan dulu buat anak kita semuanya. Nah, walaupun secara rata-rata nasional kita masih di atas. Ya. Rata-rata provinsi SDIT Al-Karimah pun masih di atas. Dan rata-rata kabupaten kita juga masih di atas. Tepuk tangan buat kita semua untuk nilai TKA ini. Lanjut. Dan hasil tertinggi itu ada di 93, 90 untuk bahasa Indonesia dan untuk matematika paling tinggi itu adalah 83. Lanjut. Dan ini untuk capaian akademik untuk hasil rata-rata nilai ijazah. Jadi untuk mata pelajaran PAI itu ada 84, PKN 80, bahasa Indonesia ada 80, matematika ada 81, IPAS 81, SBK 80, PJOK 83, bahasa Arab 81, bahasa Inggris 79, dan TIK 86. Lanjut. Dan kami juga akan memberikan kepada orang tua setelah ini salah satunya adalah rapot akademik dan BPI. Jadi kalau di kita di SDIT Al-Karimah itu mereka menerima ada 2 rapot. Benarnya 3 rapot. 1 rapot Al-Quran, 2 rapot akademik, 3 rapot BPI. Nah, untuk rapot BPI ini adalah laporan hasil asesmen tentang akidah ibadah siswa selama 6 tahun di SDIT Al-Karimah Kuburaya. Alhamdulillah anak-anak kita secara akidahnya tidak menyimpang, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kami juga akan memberikan SKL dan mudah-mudahan SKL ini bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SMP. Nah, kemudian kita juga akan memberikan e-ijazah. Nah, perlu kami sampaikan kepada orang tua sekalian, untuk tahun ini, 2 tahun ini, bentuk ijazah kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau tahun sebelum-sebelumnya, itu bentuk ijazah kita sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Ada hologramnya, ada warnanya, ada bingkainya. Tetapi hari ini bentuk ijazah dibuat sangat sederhana sekali. Warnanya hitam putih. Alasannya agar ijazah ini mudah sebagai dokumen dan tidak mudah dipalsukan. Ya. Jadi bentuknya hanya warna hitam putih Bapak Ibu. Jadi jangan heran ketika menerima ijazah ini tiba-tiba nanti kok tidak menarik ya gitu. Saya pernah mengajukan ya pada pemerintah, bisakah untuk kertas ijazah ini kita buat bingkai begitu. Kita buat hologram sendiri biar menarik tampilannya. Tetapi alasannya tidak boleh diganggu. Maka bentuknya hitam putih dan perlu saya sampaikan kembali bahwa di ijazah tahun ini tidak ada nama orang tua. Ya, oh kayaknya Umi Babi tidak ada nama orang tua. Yang ada hanya nama siswa. Jadi kalau dulu yang berpesan pakai nama ini sudah tidak bisa lagi ayah bunda sekalian. Itu kami akan berikan e-ijazah dan ini akan diambil setelah
pengumuman kelulusan setelah 14 hari kerja. Jadi setelah 2 pekan nanti mudah-mudahan kami juga akan print out ya ijazah ini dan kami sampaikan kepada ayah bunda, umi abi sekalian agar sekiranya untuk mengambil ijazah ini secepat mungkin. Karena kalau terlalu lama disimpan di sekolah, khawatir nanti hilang dan seterusnya ya, umi dan abi sekali. Nah, kemudian kami juga sampaikan sertifikat Al-Quran. Ananda yang hafal di atas 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, dan 5 juz. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kami apresiasi ada beberapa murid kita yang diterima melalui jalur afirmasi dengan menggunakan sertifikat hafalan Al-Quran. Tepuk tangan dulu buat anak Anda. Jadi umi dan abi sekalian, sertifikat hafalan Al-Quran di atas 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, ini sangat bermanfaat untuk mendaftar ke sekolah lanjutannya. Jadi jangan sampai tidak digunakan. Sebab apa? Ketika SMP negeri, MTS negeri ataupun apalah bentuknya, kalau sudah menerima ananda yang sudah hafal Al-Quran, maka sangat mudah bagi sekolah-sekolah untuk mendidik, membimbing dan membinanya. Karena kita khawatir hari ini banyak di antara murid-murid kita lulus SD tapi tak bisa membaca Al-Quran. Dan ini bisa kita lihat dari beberapa survei wakaf Al-Quran, sekitar 68% penduduk Indonesia buta aksara dalam membaca Al-Quran. Dan ini kita perlu punya tanggung jawab bagaimana ananda, murid-murid kita bisa membaca Al-Quran. Kemudian kami juga sampaikan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Jadi kemarin ya umi dan abi sekalian mungkin pernah ya menyimak hafalan Quran, menyimak hafalan bahasa Inggris. Jadi mereka presentasi menggunakan bahasa Inggris itu sekitar 5 sampai 600 kosakata dan kata benda. Ya, jadi lulus dari Al-Karimah mereka juga mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa. Ya. Kemudian begitu juga dengan sertifikat bahasa Inggris ada juga akan kami berikan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat. Kemudian ada sertifikat TIK rata-rata siswa kelas 6 karena kelas 6 hari ini sudah mampu menguasai Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan Canva. Jadi kalau dulu kita harus kursus dulu ya Bapak Ibu ya, kursus dapat sertifikat. Tetapi di SDIT Al-Karimah mereka dapat plus, sekolah dapat sertifikat dan mempunyai kemampuan dalam Excel, ya, PowerPoint dan Canva. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Dan kami dari SDIT Al-Karimah Kuburaya berusaha semaksimal mungkin memberikan pendidikan terbaik, memberikan ilmu terbaik buat ananda ini. Dan mudah-mudahan nantinya ananda yang telah mendapatkan ilmu, telah mendapatkan keterampilan, ini bisa dikembangkan di sekolah-sekolah lanjutan mereka. Next. Ustaz Imam. Nah ini capaian bahasa Inggrisnya, pada saat ujian tertulis ada sekitar 10% yang nilainya sempurna Bapak Ibu. Ya. Jadi saya pernah diskusi dengan guru bahasa Inggrisnya, Mr. Toto, ternyata kemampuan bahasa Inggris kelas 6
ini sudah rata-rata pelajaran yang diberikan pada saat SMP. Jadi ketika mereka masuk SMP nanti, mereka sudah tidak sulit untuk belajar bahasa Inggris. Ya. Tepuk tangan sekali lagi. Kita hanya berikan tepuk tangan ya buat anak didik kita yang memang luar biasa, ya, belajar sungguh-sungguh di SDIT Al-Karimah Kuburaya. Next. Ini bahasa Arab juga sama, ya, lanjut. Dan ini lanjut, Ustaz Imam. Lanjut. Dan terakhir, ya, ini ada pantohir. Ya. Ini yang biasa Umi dan Abi sekalian dampingi terus pada saat pantohir ya Bapak Ibu. Kami juga telah melakukan pantohir yaitu tentang praktek sholat. Dan alhamdulillah Ananda sudah bisa sholat baik bacaan maupun gerakan dari takbir hingga membaca doa. Jadi Umi dan Abi sekalian, ya, ketika Ananda sholat di rumah, maka biasakan Ananda menjadi imam. Ya, menjadi imam di rumah. Ya. Dengan harapan ketika mereka terbiasa menjadi imam, makmumnya Umi dan Abinya, dan insya Allah mudah-mudahan mereka nanti akan menjadi imam di masjid-masjid, di surau-surau di mana mereka sekolah dan bekerja nanti. Nah, kemudian mereka juga sudah diajari sholat jenazah. Jadi ketika ada keluarga yang meninggal dunia, Umi dan Abi sekalian suruh Ananda untuk mensolatkan jenazah. Walaupun di kurikulum manapun, ya di SD itu tidak ada praktik sholat jenazah, tetapi di SDIT Al-Karimah kita ajarkan. Ya. Karena kita sangat prihatin Bapak Ibu sekalian. Ketika ada orang meninggal dunia, banyak yang tidak mau mensolatkan. Kita tidak tahu apakah tidak mau atau tidak. Nah, tetapi alhamdulillah Ananda SDIT Al-Karimah Kubra telah bisa praktek sholat jenazah. Nah, begitu juga azan dan iqamat. Jadi ketika mereka sudah bisa azan, maka suruhlah ya Ananda itu untuk azan di surau-surau, di masjid-masjid, sehingga Ananda ini bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang dipelajari di SDIT Al-Karimah di masyarakat nantinya. Jadi siapa yang akan mengisi surau di komplek-komplek? Siapa yang mengisi masjid di komplek-komplek? Ya itu yang mengisinya adalah alumni-alumni SDIT Al-Karimah Kuburaya. Sekali lagi tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Ini harapan besar kami kepada orang tua agar tidak hanya hari ini mereka belajar 6 tahun, tetapi keterampilan-keterampilan yang mereka dapatkan bisa mereka praktekkan dalam kehidupan mereka di masyarakat nanti. Kemudian kami juga memberikan pemahaman kepada Ananda tentang surah Al-Isra. Ya, ayat 23, bagaimana Ananda ya tidak menyembah selain tidak menyembah selain daripada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi pada saat pantohir itu saya tanya, apakah kamu pernah memarahi orang tua? Hampir 100% dia bilang iya. Saya sampaikan lagi. Nah, untuk saat ini apakah masih mau memarahi orang tua? Dia bilang, apa jawabannya? Nah, jadi mereka sudah berjanji ya, Umi dan Abi tidak akan memarahi orang tua, apalagi durhaka dengan orang tua. Nah, ini udah janji. Silakan tepuk tangan, Umi dan Abi sekalian buat Ananda. Kami berharap lulusan daripada SDIT Al-Karimah Kuburaya berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah ini yang dapat saya sampaikan sebelum saya akhiri. Ini yang kita tunggu-tunggu adalah pembacaan SK kelulusan. Baik. Siap-siap ya Ananda ya. Ini kira-kira lulus atau enggak lulus nih? Ya? Lulus. Yakin?
Yakin? Baik, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini 2 Juni tahun 2026 kita dapat melaksanakan pengumuman kelulusan peserta didik kelas 6 SDIT Al-Karimah Kuburaya tahun pelajaran 2025-2026. Berdasarkan hasil rapat Dewan Guru serta hasil penilaian ujian praktek, ujian tertulis, pantohir, portofolio, dan sikap peserta didik, maka Kepala SDIT Al-Karimah menetapkan surat keputusan nomor 3483 SDIT Al-Karimah tahun 2026 tentang penetapan kelulusan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026 menimbang bahwa peserta didik kelas 6 telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan memenuhi persyaratan akademik serta ketentuan yang berlaku. Memutuskan, menetapkan seluruh peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026 yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan lulus 100%. Dengan demikian, peserta didik berhak memperoleh dokumen kelulusan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Demikian surat keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sungai Raya 2 Juni tahun 2026. Baik, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mewakili seluruh Dewan Guru mengucapkan terima kasih pada seluruh orang tua siswa kelas 6 yang telah mempercayakan kepada kami dalam mendidik. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika di antara kami, guru-guru kami, ada kekeliruan dalam mengajar, mendidik, membimbing, melatih, menguji. Kami minta mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Jadi ada WA yang belum terbalas, ada WA yang terlambat dibalas dan tidak terbaca, kami mohon yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan sebuah pantun. Nah, jangan lupa cakepnya ya anak-anak sekalian. Burung merpati, burung cendrawasih, terbang bersama di waktu subuh. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.